Guys, Steven Paulinus, OMK, mau join di KTM ini. Selama 5 tahun, dia banyak berubah di KTM ini. Baik dari pola pikir, cara pandang, dan juga pertumbuhan rohaninya. Nah guys, pengen tahu kan bagaimana pertumbuhan Steven di dalam KTM ini? Yuk, kita simak. Nah, kamu kan juga banyak mengalami perubahan di dalam komunitas Tritunggal Maha Kudus ini. Salah satunya perubahannya ketok palu dapat resmi masuk kategori ya. Itu secara global. Secara buat kamu pribadi, apa sih perubahannya kamu di sini? Banyak banget sih. Apa aja tuh? Dari awal aku ikut, awalnya cuma iseng-iseng nyoba-nyoba gitu kan, karena ya aku ngerasa udah masuk dunia kerja perlu ada komunitas, Ci. Karena selain udah terbiasa dari kecil gitu kan, memang perlu komunitas supaya pas kerja ini balance gitu. Jadi ada rohaninya juga keisi. Nah, terus akhirnya pas ikut aku mulai ngerasain, oh ini yang namanya adorasi tuh seperti apa. Selama ini kan adorasi mungkin aku cuma sekedar kayak yang abis Jumat pertama adorasi, oh anggapnya cuma tradisi gereja aja, Ci. Ternyata melalui komunitas Tritunggal Maha Kudus aku lebih mendalami, oh adorasi seperti ini, menyembah Tuhan seperti apa, kayak gitu, Ci. Itu juga diajarin ya Paul di situ ya? Learning by doing sih, Ci. Ngalamin, maksudnya bener-bener akhirnya karena terbiasa ikut acaranya, ngalamin sesuatu yang wow, Tuhan jamah, Ci, gitu. Terus selain itu kan karena punya teman-teman komunitas, ada sharing-sharing, jadi saling menguatkan, Ci. Betul, menguatkan banget. Jadi ada masalah di tempat kerja, masalah di keluarga, teman-teman sel ini, teman-teman KTM yang nguatin gitu. Terus nggak cuma acara rohani doang, acara happy-happynya juga ada, Ci. Kayak pergi makan bareng, atau Pasti misalnya ya, ke Dufan pasti itu kemana. harus dong, wajib malah. Betul. Nah, bro, keunggulannya KTM ini apa sih, bro? Kalau boleh tahu keunggulannya? Keunggulannya, Ci, keunggulannya apa ya? Kalau dibilang mungkin keunggulannya ini kali, Ci. Buat aku pribadi ngerasa KTM itu kalau kita kan pujian penyembahan pada umumnya ikut di komunitas lain dapat nih, Ci, ya kan. Tapi di KTM ini dia ada satu hal yang menurut aku uniknya adalah keheningan, Ci. Jadi ada kalanya kita muji Tuhan dengan puji-pujian yang seru-seru, ada kalanya kita balik ke hening, tenang, diam, kita masuk ke fokus ke Tuhan maunya bicara apa sih sama kita, itu, Ci. Yang Nah, aku itu kita dapat. bisa tahu Tuhan mau bicara sama kita tuh tahu ya? Pelan-pelan dilatih, Ci, olah rohani gitu. Oh, namanya olah Olah rohani. rohani, bener. Nah, Pau, pasti dirimu punya dong pengalaman-pengalaman olah rohani itu ya? Nah, ceritain dong, Pau, kalau boleh tahu. Kalau dibilang wah banget sih enggak sih, Ci. Paling waktu itu kebetulan momennya aku lagi galau-galaunya mau sidang skripsi, Ci. Ceritanya lagi mau kan anakku dulu kan ikut masih zaman-zaman kuliah tuh, Ci, 5 tahun lalu. Terus galau karena kayak duh nanti gimana ya sidangnya dan lain-lain, persiapannya kayak belum prepare banget. Nah, aku karena udah kenal apa itu adorasi gitu kan, dan kita kan kebetulan punya ruang kapel nih, Ci. Ruang adorasi yang kecil itu. Nah, di sana aku waktu itu malam-malam sengaja datang ke MBK jam 11-an kali. Aku bingung mau ngomong apa, udah nggak bisa doa pakai kata-kata. Ya udah cuman benar-benar hening, diam, doa ke Tuhan gitu ya. Dan ternyata Tuhan jawab lewat ayat-ayat lah, Ci. Pokoknya aku buka ada Alkitab, aku baca, oh kok ngena banget gitu. Jadi istilahnya ternyata ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita hidup dalam komunitas, Tuhan lengkapin kita, Tuhan kasih kita kedamaian dan lain-lain, Ci. Buahnya itu yang aku rasa. Asik banget ya. Ternyata KTM ini seru banget gitu ya. Betul. Kita bisa belajar berdoa, hening, nggak cuma happy-happynya dan sebagainya. Nah, Ci. Pau, di dalam pertumbuhan rohanimu selama ikut KTM tuh gimana, Pau? Mengalami up and down? Benar. Atau gimana, Pau? Benar. Up and down ada, Ci, pasti. Karena ibaratnya kan komunitas kita nggak cuma tentang diri kita gitu, Ci, ya. Ada mulai di saat-saat kita diajakin untuk yuk ikut pelayanan bareng. Nah, ikut pelayanan bareng kan artinya kita melayani Tuhan tapi tetap bersinggungan sama orang-orang di dalamnya, Ci, dalam komunitas. Ya adalah gesekan-gesekan, beda-beda pendapat, wajar menurut aku. Cuman tergantung gimana cara kita menyikapi gitu, Ci. Gimana cara kita akhirnya menyerahkan kembali ke Tuhan. Dan puji Tuhan, setelah aku lewatin hampir mau 5 tahun ini, ya puji Tuhan, Tuhan bilangnya tambahin jadi keluarga gitu, Ci. Maksudnya pergesekan pasti ada, tapi akhirnya ujung-ujungnya jadi lebih erat gitu, Ci, jadi satu keluarga. Dan akhirnya
kamu jadi punya keluarga kedua ya, Pak? Betul. Dari berbagai latar belakang, Yes. terus juga ada yang kuliah dan sebagainya, jadi punya keluarga baru ya. Benar banget, Ci. Itu serunya ya, Pak ya. Seru, betul. Jadi Dan punya second family. mereka kalau ada kesulitan ikut bantu nggak, Pak, biasanya? Bener sih, bener banget. Contoh aja nih, waktu itu papa sempat sakit Desember kemarin. Kalau nggak, ada lagi pas oma waktu itu meninggal juga bulan Desember kebetulan. Nah, teman-teman support banget sih, mereka datang di ibadahnya, waktu ke rumah sakit juga doain papa. Jadi ngerasa kayak, ih, ada yang perhatiin kita gitu, Ci. Ih, kesatuan hatinya asik banget ya di dalam Betul. KTM ini ya. Wah, perlu dicontoh nih ikut. Pak, kalau mau nanti tanya-tanya tentang KTM segala, kontak di nomor bawah ini ya, Pak Wis, ya? boleh. Boleh ya, ya, hotline Siap. KTM ya. Aku juga welcome banget sih kalau teman-teman paroki MBK, terutama muda-mudinya punya ketertarikan mau ikut komunitas seperti apa gitu ya. Boleh banget ikut komunitas di Tunggal Maha Kudus ini nih, Ci. Kita kalau mau nanya KTM tuh gimana, terus bertemu dengan siapa atau ngapain aja, Yes. gitu ya. Kita boleh ya kontak nomor di bawah Boleh ini ya. Nah, dong. kayaknya KTM ini serunya kenapa? Kesatuan hatinya itu benar-benar solid banget, gitu. Komunitas yang solid dan beriman gitu ya. Ya ampun, keren banget ya Steven ini. Pertumbuhannya luar biasa dan ia juga mengajarkan anak-anak muda untuk terus bertumbuh di dalam rohani ini. Ternyata Steven juga punya pengalaman bagaimana menjadi komunitas yang baik dan solid ini. Nah, besok menjawab tantangannya di OMK. Kita simak.